Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pembelajaran bahasa Indonesia SDMI, yaitu Ibu Wahyu Nuning Budiarti SEMPD. Perkenalkan, nama saya Titi Endo Fatmawati dari PGMIB semester 5 Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan makalah, yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Di dalam dunia pendidikan, metode adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari peserta didik dan pendidik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik, dalam arti tujuan pembelajaran itu tercapai. Selanjutnya, metode pembelajaran bahasa di kelas rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode eja atau abjad. Yang kedua ada metode suku kata atau metode kata. Yang ketiga ada metode global. Dan yang keempat ada metode struktural analisis sintesis atau disingkat dengan SAS. Selanjutnya, menentukan teknik metode pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Teknik itu sendiri adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan sesuai pula dengan pendekatan. Teknik bersifat implementasional sebab teknik merupakan implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas atau aplikasi dari metode di dalam pembelajaran. Nah, alasan atau nalar guru memilih dan menetapkan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama adalah metode ini sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka lebih mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode ini menjadi kegiatan siswa dalam belajar dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Yang ketiga, metode ini memperjelas dasar, kerangka, isi, dan tujuan dari pokok bahasan sehingga pemahaman siswa semakin jelas. Selanjutnya, metode dipilih guru dengan asas di atas berdasarkan pertimbangan praktis, rasional, dikuatkan oleh kiat dan pengalaman guru mengajar. Selanjutnya, metode yang berdaya guna. Belum tentu tunggal, jadi suatu metode dapat digunakan secara kombinasi atau sintesis terpadu dan dilengkapi dengan media tertentu bahkan multimedia. Dasar pertimbangannya adalah sasaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada teknik pembelajaran menyimak. Yang kedua ada teknik pembelajaran berbicara. Yang ketiga ada teknik pembelajaran membaca. Dan yang keempat adalah teknik pembelajaran menulis. Faktor-faktor dalam menentukan metode pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Penentuan dalam pemilihan strategi atau metode mengajar dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Menurut Anitah dan kawan-kawan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penggunaan strategi atau metode belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang kedua, karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan. Yang keempat, faktor siswa atau peserta didik. Yang kelima, yaitu fasilitas, media, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu tentang hubungan metode dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Prinsip belajar itu sendiri berguna untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari metode pembelajaran. Tentu saja kekuatan dan kelemahan metode dilihat dari prinsip-prinsip belajar tidak sepenuhnya menjamin kelancaran proses pembelajaran di kelas. Variabel lain seperti kepribadian guru serta perilaku awal siswa juga turut menentukan kelancaran proses pembelajaran.
Menurut Boris, aspek-aspek terkait dalam penentuan keunggulan dan kelemahan metode pembelajaran adalah yang pertama, motivasi, 2, keaktifan berpikir siswa, 3, umpan balik, dan keempat atau yang terakhir adalah kecepatan belajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.